Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar, Bapak, Bapak, Ibu atau sahabat-sahabat kita semua? Sahabat saya. Ya. Jadi hari ini saya mau membedah buku karya saya sendiri, yaitu Tips Menciptakan Keluarga Harmonis. Nah, buku ini ditulis tahun 2014. Nah, proses saya mendapatkan tips-tips ini, pertama saya nulis buku tentang eh, 15 menit mengenal diri, terus kemudian nanti juga saya akan bedah buku itu, terus kemudian bahagia itu mudah atau bahagia itu sederhana, itu juga nanti saya akan bedah juga, insya Allah. Terus kemudian tips menciptakan keluarga harmonis. Nah, terus yang keempat itu adakah waktu untuk anak itu untuk proses mendidik anak sama membesarkan anak. Terus yang mungkin itu. Nah, itu saya coba menulis itu dari tahun 2012. Mungkin udah 10 tahun sekarang. Nah, untuk yang ebook ini itu saya buat tahun 2014. Nah, kemudian ebook ini true story, jadi saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi juga, bahasanya juga bahasa santai, bahasa sehari-hari, ya hanya itu sih. Terus kenapa sih saya buat ebook kayak gini, kenapa nggak buat buku? Pertama, saya buat ebook karena saya ingin semua orang tahu. Waktu itu tahun 2014 atau 2015 saya jual di Play Store, terus kemudian saya jual di Wayang juga, terus saya jual di Scoop. Nah, sekarang mereka sudah tidak ada. Mungkin sekarang ada di Gramedia Online. Nah, itu yang self publishing. Nah, saya bedah buku ini bukan untuk jualan, tetapi rencananya nanti insya Allah kalau misalkan eh, saya udah bedah semuanya, saya akan memberikan secara gratis. Nanti tulis aja di komen, nanti saya berikan linknya. Tapi saya bedah dulu per satu bab per bab, nanti eh, supaya ngerti maksud dan tujuan saya buat ebook ini. Membuat buku itu apa ya, susah gampang dan membutuhkan mood juga. Nah, biasanya mood saya dapat buat nulis itu saat berada di atas pesawat. Jadi daripada saya bengong di atas pesawat, biasanya saya sambil dengerin lagu, terus saya buka laptop, terus kemudian saya ngetik deh. Nah, ngetik, terus ya keluar begitu saja, mengalir begitu saja, dan kebanyakan tidak saya edit karena saya juga bingung ngeditnya dari mana. Teman saya juga pernah saya suruh untuk tolong bantu ngedit, mereka juga bingung juga karena bahasanya ya begitu, bahasanya biasa, bahasa sehari-hari dengan bahasa yang sehari-hari, nggak terlalu berat juga kata mereka sih. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau udah bisa baca dan eh, lihat YouTube-nya, silakan komen. Oke, kita lanjut balik lagi ke ebook ini. Nah, ini dibuat tahun 2014. Sinopsisnya saya buat di malam hari. Eh, Sebenarnya yang pertanyaan saya, kenapa sih keluarga itu harus bahagia? Soalnya kalau nggak bahagia, dia akan mengorbanin anak. Ngorbanin anak karena ada pasangan suami dan istri, dan kalau sudah punya anak, maka anak itu akan yang menjadi korban. Tapi perceraian emang nggak boleh. Ya, itu sih keputusan dari yang lain. Tapi kenapa kita harus cobalah buat bahagia?
kedua pasangan, baik bahagiain diri kita sendiri, juga bahagiain pasangan kita. Karena kan kita partner, suami istri itu partner, bukan atas bawah kayak gitu. Ya, kalau saya berpikirnya partner, jadi harus didiskusikan, harus cerita, harus ngobrol, harus saling terbuka, terbuka semuanya, terbuka keuangan, terbuka secara keuangan, terus terbuka kalau mau beli sesuatu. Memang kadang-kadang kalau laki-laki itu misalkan punya hobi foto gitu, kayak nah terus mau beli kamera, nah itu biasanya istri tuh kalau harganya lumayan mahal, itu biasanya nggak boleh. Padahal kalau misalkan suaminya itu benar-benar suka, terus dia happy, pasti akan keluarganya juga akan happy. Tapi ingat, waktunya juga harus bisa dibagi, harus dikondisikan, harus bisa saling ngobrol. Kalau udah nggak bisa saling ngobrol, waduh nggak enak banget deh. Soalnya kan kalian tidur dan tinggal di rumah bersama, terus nggak ngobrol. Waduh, itu kayaknya waktu berjalan dengan lambat banget. Em, nah ini ucapan terima kasihnya. Nah ini ada halamannya tidak terlalu banyak, itu ada 75 halaman. Terus ini daftar isinya. Nah, mungkin yang mau menikah, kenapa sih mau nikah? Nah, pas saat udah nikah, misalkan udah 1 tahun, 2 tahun, biasanya 1 tahun, 2 tahun itu penyesuaian, penyesuaian saling mengerti karakter. Ya mungkin waktu saat deket dulu, nggak tahu jeleknya sama bagusnya, yang tampil kan hanya bagus-bagusnya aja, tapi yang jeleknya tuh nggak tampil. Ya misalkan simpelnya gini deh, eh dulu waktu deket itu nggak tahu kok dia suka ngupil kalau pagi-pagi, terus tiba-tiba pas sudah nikah dia ngupil pagi-pagi, atau ada kebiasaan juga mungkin yang kentut di pagi hari. Nah terus ada juga yang dia bangunnya susah, nah kayak gitu. Nah, itu yang perlu ada penyesuaian karena dari hidup sendiri kemudian jadi punya pasangan, yang tadinya tidurnya sendiri jadi tidurnya berpasangan, dan itu butuh penyesuaian. Yang misalkan hal simpelnya, gue sukanya tidurnya matiin lampu, terus dia sukanya nggak matiin lampu, bingung kan? Nah, gimana cara solusinya? Nah, itu yang harus diobrolkan, dikomunikasikan, terus nyari solusi, bukan hanya berantem 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 berantem, akhirnya nggak ada solusi, akhirnya sama-sama hatinya marah, akhirnya retak deh gitu. Nah ini mungkin nanti bisa dibaca. Nah ini poinnya yaitu, kadang kita berharap atau mencari pasangan yang dapat mengerti sama kesukaan kita, sama hobi kita, sama kebutuhan kita, tapi kita pernah nggak mikirin hal yang sama untuk pasangan kita? Jadi kadang-kadang kita cowok tuh kadang-kadang ego, ya ego misalkan gue mau dimengerti, gue mau gue mau lu ngerti gue. Nah tapi pernah nggak sih kita ngerasain gue juga harus ngertiin dia dong, gue juga harus beriin me time-nya dia atau me time-nya gue, yang kadang itu yang nggak pernah yang jarang dilakukan. Misalkan gue butuh, kalau gue butuh pagi-pagi tuh gue sendiri, gue minum kopi, gue misalkan gue ngerokok. Nah tolong jangan ganggu gue, dan tolong jangan gang berikan gue masalah di pagi hari, misalkan seperti itu. Nah itu harus dikomunikasikan sama pasangan supaya harinya melawan hari atau melewati hari itu dengan happy, ya nggak ada masalah. Nanti kalau ada masalah kita obrolin bareng, tapi setelah waktu itu, misalkan waktu pagi itu, pokoknya setiap pagi. Nah itu juga butuh keikhlasan juga kan dari pasangan, mau nggak dia berikan me time waktu buat
si pasangannya itu atau suaminya atau istrinya seperti itu. Kalau di pagi hari berarti gue nggak boleh gangguin dia, misalkan 30 menit atau 1 jam. Mungkin kelihatannya lama, tapi kalau itu dikomunikasikan dengan baik, itu dapat diobrolin dengan baik, eh, maka nantinya dia akan happy dan lo akan happy juga. Jadi pertama kuncinya adalah tipsnya, lo harus happy, baik seorang suami atau seorang istri itu harus happy. Kalau lu nggak happy, maka pasangan lu juga nggak akan happy. Kalau lu suka ngomel-ngomel, maka pasangan lu akan ngomel-ngomel juga. Karena kalau udah ngomel-ngomel, itu pasti akan emosi sama emosi yang bicara gitu. eh Kayak gitu sih. Terus jadi kuncinya itu tipsnya, lu harus happy dan istri lu atau pasangan lu juga harus happy. Itu tips pertamanya. Nah, saat lu mau nikah tuh kebayang kan biayanya mahal. Terus kemudian tempat resepsi, undangan, souvenir, lamaran. Dan yang paling ditakutin cowok itu kebebasannya akan hilang. Dia akan merasa, gue harus bareng-bareng terus, gue harus amal lu terus. Nah, kadang-kadang hal itu tuh bagus, kadang-kadang juga nggak bagus juga. Karena apa? Karena eh, kalau bareng-bareng terus kapan me time-nya? Kadang-kadang kan kesukaan seseorang itu beda-beda ya. Ada yang suka ini, ada yang suka ini. Kayak gue misalkan, gue suka bebas, gue suka motret, motret street dan itu bisa makan waktu 3 jam, 4 jam. Nah itu me time-nya gue kalau misalkan gue jenuh, gue penat, gue motret. Nah, setelah itu gue akan balik lagi, gue akan recovery perasaan gue akan recovery mood gue. Nah, baru habis itu bisa happy lagi. Jadi, ya itulah harus saling dikomunikasikan dan juga harus juga diberi kesempatan untuk me time-nya. Nah, itu. Eh, nah, ini yang kita balik lagi ke topik pertama, bab pertama yaitu eh, mau nikah. Mau nikah nggak sih lo? Ya pasti mau lah. Em, jadi pas saat menikah itu, pas mau nikah gue juga takut juga sih, kebebasan gue, terus waktu gue, nah itu harus dikomunikasikan di awal. Terus kalau nggak nikah terus siapa yang ngurusin juga gitu. Nah ini, eh, nah ini setelah menikah mungkin tahap selanjutnya yaitu lo pengen punya anak. Nah, terus nih gue kasih tips saat resepsi yang pertama yaitu berdoa, kemudian restu kedua orang tua, kesehatan, kebugaran, terus kesabaran sama uang. Nah, terus eh, pas abis lu nikah, emang waktu lu deket itu bisa kenal nggak sih? Gue aja kenal, gue mungkin waktu itu sama istri kenalnya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Terus tapi ya tahu-taunya cuman tahu luarnya doang, nggak tahu dalamnya dan nggak tahu kejelekannya. Sama dia juga nggak tahu kejelekan gua. Terus dia juga nggak tahu tidur gua kayak gimana. Terus nah itu yang nggak pernah tahu dan biasanya hal-hal kayak gitu eh, itu akan nyebabin pertengkaran atau penyesuaian lah. Dan itu harus saling menerima, intinya harus saling menerima. Lu nikah sama dia, ya lu harus menerima dia apa adanya, 100%. Nggak 80, tapi ya harus 100%, karena itu udah pasangan lu dan lu udah janji sama Tuhan atau Allah, kayak gitu. Jadi, eh ini puisi, jadi di setiap buku gua tuh biasanya ada puisi. Em, Sebuah keputusan besar dalam hidupku, menikah atau enggak. Terus saat ini aku belum perlu nikah. Pekerjaanku sedang menumpuk, karirku sedang menanjak. Aku ingin fokus di karir dulu. Aku ingin fokus, menikah nanti aja.
Nah ini waktu itu gue berpikir nanti aja lah nikah, gue mau fokus karir dulu, gue mau fokus eh, ngejar yang gue pengenin dulu. Nah sebenarnya kalau pas lu udah nikah bisa nggak sih? Bisa aja. Kalau lu bisa komunikasi sama pasangan, semua itu bisa aja. Intinya komunikasi. Terus saat aku sudah merasa puas dengan kehidupanku, tetapi kapan ya? Kapan dong? Kapan kapan ya lu ngerasa puas? Bisa nggak sih lu puas puas gitu loh? Bisa nggak sih lu puas? Itu pertanyaannya. Waktu terus berganti, umur terus bertambah, aku sudah tua. Sahabat-sahabatku telah menikah dan memiliki anak, sedangkan aku, umurku sudah tidak muda lagi. Keriput telah timbul di mukaku. Aku sudah tidak secantik dulu, siapa yang mau denganku? Siapa? Nah, mungkin ini banyak ya sekarang yang menunda nikahnya. Jadi nikah itu nggak perlu lu takutin, nggak perlu lu hindarin juga. Kalau udah ada jodohnya ya udah nikah. Kenapa? Lu nggak perlu punya sesuatu atau punya apa ya. Lu punya, yang penting lu punya niat baik, lu punya kemauan untuk nikah karena untuk ibadah, misalkan untuk ibadah berdua, dan itu harus clear di awal. Clear di awal tuh gue mau nikah sama lu karena lu gini 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 gini. Semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Jadi lu berpikir, jangan pernah berpikir pasangan lu tuh akan sempurna. Dan lu juga jangan berharap pasangan lu akan sempurna. Kesempurnaan itu kalau bisa lu saling mengerti, saling memahami, dan saling toleransi. Oke, ini bab satu. Nanti kita akan lanjut ke bab 2 di next video. Nah, bahasanya tentang malam pertama. Oke, jangan lupa komen, subscribe, dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Salam dari Andi.